Melanjutkan cerita di chapter 1044 yang lalu, di chapter 1045 nanti akan dimulai dengan memperlihatkan bagian atap kastil, tempat di mana Luffy dan Kaido sedang bertarung. Mengingat sekarang ini Luffy telah memasuki mode Gear 5, maka dapat dipastikan teknik-teknik yang akan Luffy gunakan akan jauh lebih hebat dari sebelumnya. Bahkan, dalam chapter yang lalu, Luffy telah menunjukkan kemampuan untuk membuat dirinya memiliki fisik yang sangat kuat, serta kemampuan untuk mengubah tanah menjadi karet. Dalam chapter terbaru nanti, ada juga kemampuan-kemampuan lain yang akan diperlihatkan oleh Luffy. Gorosei berkata, salah satu kekuatan buah iblis Hitonomi model Nika adalah kebebasan. Dengan begitu, Luffy akan mampu bertarung secara bebas dan memakai berbagai kemampuan sesuai imajinasi Luffy. Menurut admin, buah iblis itu membuat Luffy bisa mengakses variasi teknik yang sangat banyak, sehingga nanti jurus-jurus Luffy dalam pertarungan melawan Kaido menjadi sangat beragam. Luffy akan bisa mengubah tubuhnya ke banyak bentuk sesuai dengan kebutuhan. Memang sebelum memasuki mode Gear 5 pun, Luffy sudah bisa mengubah-ubah bentuk tubuhnya. Tapi dalam mode Gear 5 ini akan jauh lebih spesial, karena variasi perubahan Luffy akan menjadi sangat banyak, serta kekuatan dan kecepatan Luffy pun akan benar-benar berada di tingkat yang sangat tinggi. Selain itu, sama seperti dalam chapter yang lalu, Luffy akan bisa mengubah lingkungan di sekitar menjadi karet. Jika dalam chapter yang lalu Luffy hanya mengubah sedikit tanah menjadi karet, nanti dalam chapter terbaru Luffy akan mengubah lebih banyak lagi dengan jangkauan yang lebih luas. Karet-karet itu dapat dipakai untuk macam-macam keperluan, seperti dijadikan tameng, dipakai untuk menyerang, dan lain sebagainya. Tampaknya Luffy juga akan bisa menggunakan teknik-teknik api yang sangat kuat. Nika merupakan dewa matahari, jadi wajar jika Luffy sebagai pengguna buah iblis Nika akan mampu menggunakan berbagai teknik api yang luar biasa. Bahkan saat ini saja, rambut Luffy tampak sudah berapi, dan di tubuh Luffy juga ada semacam uap panas. Hal tersebut akan membuat Kaido menjadi sangat terdesak, karena kekuatan Luffy telah benar-benar meningkat. Lihat Luffy yang sudah menggunakan kekuatan maksimalnya, Kaido pun akan memakai teknik terkuatnya yang sebelumnya belum pernah dia perlihatkan. Sebagai seorang pengguna buah iblis hebat seperti Kaido, rasanya wajar bila Kaido memiliki teknik pamungkas yang masih dia simpan dalam situasi genting. Ketika Kaido menggunakan teknik terkuat itu, dia akan berpikir jika Luffy mampu bertahan dari serangan ini, maka Kaido sudah pasti akan kalah karena tenaga Kaido akan terkuras sangat banyak. Sepertinya, teknik terkuat Kaido akan menghasilkan suatu serangan besar yang sangat dahsyat yang akan menghancurkan sebagian kastil miliknya. Ledakan tersebut akan sangat kuat, sampai-sampai suaranya akan didengar oleh semua orang. Tentu warga ibu kota bunga juga akan mendengarkan suara ledakan itu. Bahkan mungkin mereka juga bisa melihat percikan-percikan ledakan di udara. Sedangkan untuk orang-orang di Pulau Onigashima juga akan merasakan dampak dari hempasan serangan Kaido, sehingga banyak orang lemah di sana yang akan langsung terlempar. Namun, Luffy akan mampu bertahan dari serangan tersebut. Bahkan Luffy akan tertawa terbahak-bahak karena seperti yang kita tahu, dalam mode Gear 5, Luffy sering sekali tertawa. Setelah itu, Luffy akan mengalahkan Kaido dengan teknik kuncian di udara, dan itu akan menjadi akhir dari duel mereka. Mengapa admin berpikir Luffy akan mengalahkan Kaido dengan teknik kuncian? Itu karena dalam suatu kesempatan, Eiichiro Oda pernah bilang bahwa akan membosankan apabila Luffy mengalahkan Kaido hanya dengan pukulan yang sangat kuat. Itu artinya, cara Luffy mengalahkan Kaido nanti bukan dengan pukulan. Di chapter sebelumnya juga Luffy sempat mengunci tubuh Kaido sampai hampir remuk. Itu mungkin clue dari Oda bahwa kuncian tangan Luffy dalam mode Gear 5 memang sangat kuat, sehingga jika nanti leher Kaido dikunci seperti itu, maka Kaido sudah pasti akan tewas, atau setidaknya sekarat. Setelah Kaido kalah, tubuh Kaido akan jatuh ke bawah, mungkin di sekitar area lantai pertunjukan. Kemudian Luffy akan berdiri di atas tubuh Kaido dan tertawa atas kemenangan yang dia raih. Orang-orang di sana pun akan bersorak untuk Luffy karena pada akhirnya Luffy berhasil memenangkan pertarungan. Selain bersorak, sepertinya orang-orang juga akan tertawa karena Luffy bersikap konyol usai memenangkan duel tersebut. Hal itu akan cocok untuk Luffy sebagai Joyboy yang baru karena dia bisa membuat orang lain menjadi tertawa bahagia. Setelah itu, tampaknya Luffy akan membereskan masalah terakhir, yaitu Pulau Onigashima. Sepertinya, dengan kekuatan Awakening, Luffy akan membuat Pulau Onigashima menjadi karet. Kemudian Pulau Onigashima akan jatuh di tempat kosong di Wano Kuni.
Usai Pulau Onigashima jatuh, pulau itu tidak akan hancur karena telah menjadi karet. Semua orang pun, baik itu yang ada di Pulau Onigashima maupun yang ada di ibu kota bunga, akan baik-baik saja. Seorang agen CP0 yang masih tersisa di Pulau Onigashima akan segera melaporkan situasi terbaru ke pihak pemerintah dunia. Dia akan bilang bahwa Luffy masih hidup dan Luffy telah bertransformasi ke dalam wujud baru sehingga dia telah berhasil mengalahkan Kaido. Gorosei yang menerima kabar tersebut akan terkejut dan berkata bahwa semua sudah terlambat sebab sang Joyboy yang baru telah bangkit. Gorosei juga akan membahas tentang alasan mengapa Joyboy baru bisa bangkit. Dari pembahasan mereka, kita akan menjadi tahu bahwa kebangkitan dari Joyboy yang baru berkaitan dengan awakening dari kekuatan buah iblis Hito-Hitonomi model Nika. Kemudian akan diperlihatkan juga tempat di mana Im Sama berada. Im Sama akan merasakan bahwa Luffy telah menjadi Joyboy dan untuk pertama kali dalam cerita kita akan melihat Im Sama berbicara. Dia akan berbicara tentang kebangkitan Joyboy. Menurut Im Sama, musuh terbesar akhirnya muncul kembali setelah 800 tahun. Sepertinya Joyboy yang lama adalah musuh besar Im Sama pada masa lalu, tapi Im Sama berhasil memenangkan pertempuran melawan Joyboy yang lama itu. Kini, Joyboy yang baru telah muncul, sehingga suatu saat nanti, Im Sama juga harus berhadapan dengannya. Beralih ke Wano Kuni, akan diperlihatkan orang-orang di kubu Luffy akan sangat bahagia karena Luffy telah memenangkan pertarungan. Selama ini, perang Wano terjadi saat malam. Mungkin nanti, ketika Luffy sudah menang, maka waktu telah menjadi fajar. Hal tersebut sempurna untuk menjadi gambaran atas Luffy sebagai sang pembawa fajar. Narator pun akan berkata bahwa perang Wano telah berakhir dengan kemenangan di kubu Luffy dan para samurai. Namun, perang besar yang jauh melampaui perang Wano sudah semakin dekat.